Semangat semuanya teman-teman. Terima kasih semua yang sudah bergabung ya. Terima kasih teman-teman yang mau bantu share-share, silakan ya. Thank you, thank you. Bentar ya, saya ngambil buku bentar. Ya, ya. Ya, selamat datang dan selamat bergabung ya untuk semua rekan-rekan sekalian. Teman-teman, mari kita jadikan diskusi lintas iman itu diskusi yang beradab ya. Kita memang berbeda, jadi jangan disamakan sehingga yang kita munculkan itu perbedaan, begitu. Itulah toleransi. Yang sama ya tidak ada, yang beda ya kita bedakan, gitu ya. Jangan disama-samakan. Seperti itu kira-kira ya. Sekali lagi teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung untuk semua teman-teman sekalian. Ya, Mas Jeki dulu ya, saya ambil referensi dulu. Oke. Ya. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua teman-teman. Selamat malam juga untuk Gus Wafi yang setelah kita atur lama baru terjadi ya teman-teman diskusi kita bersama dengan Ustadz Wafi. Dan terima kasih untuk semua teman-teman atas waktunya yang sudah menyimak dalam kesempatan ini. Ya teman-teman, tema diskusi kita dalam kesempatan ini adalah berbicara mengenai nabi palsu. Nah teman-teman sekalian terkasih, bahwa di seluruh Alkitab itu memang menerangkan dan menjelaskan ya bahwa mengenai nabi palsu. Ya, nah kalau kita berbicara definisi mengenai kenabian sendiri, ya, nah bahwa nabi itu dari kata dasar Ibraninya adalah nevi, ya, nabi-nabi neviim, yang artinya itu bisa menjadi pelihat, ya, atau pengantara pesan Tuhan. Nah, oleh karena itu bahwa nabi yang sejati adalah mengantar pesan Tuhan. Nabi yang tidak sejati bukan mengantar pesan Tuhan. Ya, nabi yang sejati menyatakan suara Tuhan, nabi yang tidak sejati akan menyuarakan suara Tuhan. Nabi yang benar untuk kepentingan umat, untuk kepentingan jemaat atau bangsa waktu itu. Nah, nabi yang tidak sejati untuk menyatakan kepentingan atau keinginannya sendiri. Ya, sehingga nabi yang sejati menyatakan kepentingan Tuhan pribadi. Nah, oleh karena itu teman-teman, bahwa dalam seluruh Alkitab, ya, ayatnya terlalu banyak kalau saya sampaikan, bahwa memang diterangkan dan dijelaskan mengenai nabi-nabi palsu. Ya, kita masuk ke dalam perjanjian baru bahwa itu diucapkan oleh Yesus sendiri, ya, mengenai nabi-nabi yang akan datang tersebut, atau dalam konteks ini adalah nabi palsu. Nah, bahwa di dalam Alkitab dijelaskan kepada kita semua, misalnya di dalam Matius 24 ayat 11, sebab banyak nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Nah, itu pada Matius 24 ayatnya yang ke-11, dan masih banyak lagi. Di antaranya dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-15 juga dinyatakan demikian oleh Tuhan Yesus. Khusus mengenai pengajaran daripada hal-hal yang sesat dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat yang ke-15 dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Nah, jadi ajaran daripada nabi-nabi palsu itu adalah menyamar seperti domba, yang artinya dia bukan domba sungguh-sungguh. Nah, sehingga apa yang dia lakukan terhadap domba-domba Allah, yang dia lakukan adalah dia makan sendiri, dia habisi sendiri untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri.
Nah, ciri-cirinya juga terus masih banyak lagi di dalam Alkitab, teman-teman sekalian ya. Jadi dalam konteks kadang-kadang teman-teman yang Kristen menjelaskan tentang nabi palsu, karena itu adalah spesifik disebutkan di dalam Alkitab. Jadi itu bukan sesuatu yang tidak dijelaskan, tetapi itu sungguh dijelaskan. Sehingga ketika orang Kristen itu menjelaskan tentang nabi-nabi palsu, itu karena memang karakteristiknya ada di dalam Alkitab. Rasul Petrus menjelaskan bahwa dikatakan sebab nabi-nabi dahulu, ya, nabi-nabi palsu akan tampil di tengah-tengah umat Allah. Kemudian apa yang dikerjakan oleh nabi palsu tersebut dalam Alkitab pada ayat yang pertama, mereka akan memasukkan pengajaran yang sesat, yang membinasakan bahkan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian ya mendatangkan kebinasaan bagi mereka sendiri. Ya, dan kemudian karena keserakahan dikatakan juga guru-guru palsu itu berusaha mencari untung. Dengan apa? Ya, dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Artinya itu tidak sungguh-sungguh terjadi, tidak benar-benar terjadi. Ya, namanya cerita isapan jempol. Nah, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia. Nah, maka secara eksplisit di dalam Alkitab dijelaskan mengenai ciri-ciri ya dan eksplisit tentang penjelasan nabi palsu di dalam Alkitab. Ya, suara saya jelas? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, di sini kita berbicara tentang nabi palsu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan kepada kita 1400 tahun yang lalu bahwa di dalam hadis beliau menyampaikan seperti ini: la taqumus sa'ah, tidak akan datang hari kiamat hatta yub'atsa dajjalun kadzabun qariban min 30 kulluhum yaz'umu annahum Rasulullah. Tidak akan datang hari kiamat sebelum Allah akan diutus para dajjal-dajjal, pendusta-pendusta, nabi-nabi palsu yang kira-kira mereka berjumlah 30. Nah, yaz'umu annahu Rasulullah, semuanya, kulluhum, mereka itu mengaku bahwa diri mereka adalah seorang nabi. Kemudian di dalam hadis yang lain, misalnya di dalam Jami'us Shaghir yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti, Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awthan wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabun. Akan datang kepada umatku 30 orang pendusta, kulluhum yaz'umu annahu nabi, mereka semua mengaku bahwa diri mereka adalah nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, dan aku adalah nabi terakhir, kata Rasulullah, tidak ada nabi setelah aku. Nah, apa ciri-ciri nabi itu benar-benar nabi? Yang pertama, dia akan membawakan kabar tentang tauhid, teman-teman. Tidak akan mengabarkan tentang yang lain, tentang konsep tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu-satunya Tuhan yang benar, tidak ada yang lain. Itu tertulis dalam surah Al-Anbiya ayat ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus seorang utusan sebelum kamu, wahai Muhammad, kecuali pasti mereka ketika diutus akan mengabarkan la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali hanya Allah, maka fa'budun, sembahlah Allah. Nah, mengenai hadis ini, Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir
tafsirnya menjelaskan, wa qala Qatadah, lam yursal nabiyyun illa bitauhid. Tidaklah seorang nabi diutus kecuali pasti mengajarkan tentang tauhid. Wasyara'i' mukhtalifah fit Taurah wal Injil wal Quran. Tentang hukum-hukum memang ada perbedaan, syariat memang ada perbedaan antara Taurat, Injil dan Quran. Tetapi wa kullu dzalika 'alal ikhlas wat tauhid. Tapi isi dari ketuhanannya, konsep ketuhanannya pasti menerangkan tentang tauhid, tidak mungkin yang lain. Maka keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khatamun nabiyyin, nabi terakhir, itu tertulis jelas di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab bahwa makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Nabi Muhammad itu adalah ayah dari kalian semua, tetapi Nabi Muhammad adalah seorang nabi, seorang rasul, wa khataman nabiyyin, dan dia adalah pemungkas para nabi. Berarti tidak ada kemudian nabi lagi, rasul lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri nabi. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda, nabi dari dulu hingga sekarang, yaitu Nabi Muhammad yang terakhir, itu pasti akan seperti saling melengkapi satu dengan yang lainnya, bukan saling menabrak ajarannya. Tentunya ajaran akidah ya, tentang keyakinan, bukan masalah syariat. Kalau seperti hukum makan sesuatu, minum sesuatu, itu boleh berbeda pendapat karena sesuai dengan zamannya masing-masing. Tetapi masalah keyakinan, akidah, maka para nabi ini ka'annahu baitan, seperti rumah yang saling melengkapi, tidak akan pernah saling bertabrakan. Maka itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Oke, berarti giliran Mas Jeki bertanya sambil menjelaskan. Tunggu Bapak, Tanya kepada gantian Ustadz yang duluan bertanya, nggak apa-apa. Nanti saya yang menjelaskan. Saya dulu yang bertanya. Biar gantian. Nah. Sudah? Nah, jadi begini, kalau kita perhatikan ya, dari apa yang dijelaskan oleh Mas Jeki sendiri, maka salah satunya beliau tadi mengarah kepada bab Paulus ya, Paulus lah, mengarahnya ke sana keterangannya nanti. Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 ayat ke-1, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan mengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Nah, ini salah satu dalil dan data yang dijadikan istidlal oleh teman-teman Kristen bahwa Paulus adalah seorang nabi. Nah, kalau kita lihat tulisan-tulisan Paulus ini kan mendominasi di dalam Perjanjian Baru, Mas Jeki. Sangat mendominasi, lebih banyak daripada tulisan murid-murid yang lain. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Mas Jeki bisa mengetahui ya, bagaimana Mas Jeki bisa mengetahui bahwa semua yang tertulis oleh Paulus itu telah diverifikasi oleh Yesus? Karena nanti kita akan membawakan beberapa data yang memang apa yang pernah diajarkan Yesus itu tidak sama dengan apa yang pernah diajarkan oleh Paulus. Pertanyaannya ya, bagaimana Mas Jeki ya bisa membuktikan bahwa semua yang diajarkan oleh Paulus telah diverifikasi, telah divalidasi oleh Yesus, sang pembawa ajaran itu? Padahal dalam bukti sejarah beliau berdua tidak pernah bertemu kecuali hanya satu kali. Itu pun ketika perjalanan ke Damsyik,
Dan itu tidak berbicara tentang ajaran, tidak berbicara tentang nubuatan, tidak berbicara tentang sebuah kitab suci, tidak berbicara dengan penulisan ajaran, tidak, hanya sedikit saja. Bagaimana kemudian setelah kejadian itu banyak tulisan-tulisan yang dinisbatkan kepada atau dikaitkan dengan nama seorang Paulus ini, dan semua tulisannya ini hampir rata-rata setelah kita baca tidak sama dengan apa yang pernah diajarkan oleh Yesus. Maka bagaimana teman-teman Kristen bisa mempresentasikan secara maksimal, secara objektif, bahwa tulisan-tulisan Paulus itu telah diverifikasi oleh Yesus? Nah, kalau kita lihat di dalam Matius 7 nomor 15 nih ya, Matius 7 nomor 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, itu sudah dibaca tadi ya, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ada yang menarik kalau kita bahas ayat ini, Matius 7 nomor 15. Kalau kita jabarkan ya, kita lihat di dalam Kejadian misalnya, kita buka dulu ya, Kejadian nomor 49, pasal 49 nomor 27. Nah, di sini ada ayat begini. Binyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Nah, Bible menjelaskan bahwa Binyamin ini adalah serigala. Nah, dan siapakah serigala yang meneruskan garis keturunan dari Binyamin? Bukankah Paulus? Kalau kita lihat ya, beliau adalah keturunan dari Binyamin. Kan seperti itu. Filipi 3 nomor 5. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Binyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Binyamin dinarasikan serigala berbulu domba. Keturunan Binyamin adalah Paulus kalau di dalam Bible. Nah, kira-kira bagaimana cara memverifikasi kebenaran tersebut? Kita dengarkan jawaban dari Mas Jeki sendiri. Ya. Oke, kita tanding ulang. Oke. Ya. Baik. Yang saya tadi catat pertanyaannya, ada beberapa teman-temannya, memang itu sangat panjang sekali kalau kita mau bahas. Yang pertama, teman-teman sekalian, bahwa bagaimana ya kita bisa, teman-teman Kristen mengetahui bahwa Rasul Paulus itu ya tadi disebutkan membawa, ada kisah para rasul berapa tadi itu ya, yang teman-teman sudah baca semua. Nah, jadi mengarahnya itu pasti kepada Rasul Paulus. Nah, padahal apa yang salah, nanti kita mau lihat ya dari apa yang dipaparkan oleh Rasul Paulus atau yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Apakah ada pertentangannya atau tidak? Ya, dengan apa yang akan dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam setiap tulisannya. Bagaimana kita memverifikasi ya, apakah ditanyakan tadi, apakah ada verifikasi dari Yesus. Nah, teman-teman sekalian, bahwa kita tahu di dalam Alkitab ya, murid-murid itu yang 12 tersebut ya disuruh pergi ke seluruh dunia juga. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Artinya, kendati pun Kristus itu sudah naik ke sorga ya, Tuhan Yesus memberikan legitimasi kepada murid-muridnya ya untuk kemudian mengajar dan untuk memberitakan Injil. Nah, sehingga teman-teman, kendati pun Yesus secara fisik sudah tidak bersama-sama dengan mereka ya, tetapi murid bersama dengan Yesus waktu itu ya harus turut ya dijadikan alat untuk mengkonfirmasi pengajaran-pengajaran ya, baik Rasul Petrus maupun Rasul Yohanes. Nah, maka teman-teman sekalian, apa yang dikatakan ya oleh Rasul Petrus tentang apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus ini? Rasul Paulus itu berlatar belakang
Tebang tadi dikatakan sebagai seorang Farisi, itu sebagai orang yang terdidik, ya. Dia bukan orang yang main-main. Ya, justru karena dia mengetahui ilmu itulah sehingga dia menjadi radikal pada saat itu. Ya, dan dia melakukan, ya, meminta surat izin untuk kemudian menghabisi tanda kutip orang-orang Kristen pada waktu itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus mengkonfirmasi Rasul Petrus yang bersama-sama dengan Yesus, yang tahu betul ajaran Tuhan Yesus itu seperti apa. Itu Rasul Petrus. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, teman-teman? Lihat, dikatakan dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 15. Dia sedang berbicara tentang Rasul Paulus, ya, yakni dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagi kamu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus disebutkan di sana, saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Nah, jadi Rasul Petrus itu mengkonfirmasi orang yang tahu betul ajaran Kristus, orang yang bersama-sama dengan Kristus tahu bahwa Rasul Petrus ini ajarannya berkesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, sehingga dia menyatakan kepada Rasul Petrus, menyatakan kepada Rasul Paulus bahwa Rasul Paulus ini adalah saudara yang terkasih, ya, dan dia menulis menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Nah, maka teman-teman sekalian, bahwa orang-orang Kristen tahu betul bahwa apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu berkesesuaian. Bahkan di dalam dia sudah lahir baru, dia mengkoreksi Rasul Petrus, yang dimana ketika dia menjauhi orang-orang yang tidak bersunat, ya, yang tidak bersunat, sehingga dalam hal itu dia ditegur oleh Rasul Paulus, yang pada kalangan rasul-rasul dia baru itu, ya, tetapi dia sudah sangat stand firm dengan apa yang dia yakini. Nah, nanti kalau ada yang belum terjawab, nanti saya ulang kembali karena ini dibagi sesinya menjadi pertanyaan, ya. Nanti kalau tidak belum ada yang dijawab, dikonfirmasi kembali. Nah, kemudian teman-teman, pertanyaan saya adalah bahwa apakah ada di dalam Al-Qur'an penjelasan dari Tuhan, ya, yang diyakini oleh teman-teman Islam, penjelasan mengenai nabi palsu. Nah, karena teman-teman, misalnya kita mendapat telepon dari seorang penipu, ya, misalnya dapat telepon dari seorang penipu, bahwa penipu itu tidak akan mengingatkan akan penipuan. Kita ditelepon seolah-olah orang BNI, ditelepon seolah-olah orang Telkom, kantor polisi, dia tidak akan mengingatkan itu adalah sebuah penipuan. Kenapa? Ya, karena dia sedang melakukan aktivitas penipuan. Nah, pertanyaannya adalah bahwa apakah ada ayat di dalam Al-Quran, ya, menjelaskan tentang nabi palsu, ya. Nah, eksplisit di dalam Al-Quran menjelaskan tentang nabi palsu itu tadi, seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti akan saya komparasi lagi, ya, kepada pertanyaan saya yang di awal. Begini, Mas Jeki, pertanyaannya itu, apakah ada ayat Al-Quran yang menerangkan secara eksplisit, secara tertulis jelas tentang nabi palsu? Maka saya katakan tidak ada, Mas Jeki. Tetapi yang perlu digarisbawahi, Al-Quran ini kerennya Al-Quran. Al-Quran tidak pernah membahas orang-orang gak penting, kecuali orang itu akan hidup bersama Nabi dan mengganggu dakwah Nabi, dan orang ini menjadi fokus utama tempat dakwah Nabi. Bukan nabi palsu yang disebutkan oleh Al-Quran, tapi orang yang mengaku Tuhan disebutkan oleh Al-Quran. Siapa? Fir'aun yang melawan Nabi Musa alaihi salam. Kenapa Fir'aun disebutkan? Fir'aun ini kan bukan nama, tapi jabatan, bukan nama asli. Saat dulu di Mesir, orang yang menjadi raja sebutannya Fir'aun. Nah, kenapa Fir'aun disebutkan? Karena itu menjadi objek yang paling sensitif dalam dakwah Nabi Musa alaihissalam. Kalau di film itu dia sebagai pemain antagonisnya.
pemain utama antagonisnya. Itu disebutkan di dalam dakwah Nabi Muhammad. Siapa yang disebutkan dalam Al-Quran? Dan dia adalah salah satu keluarga Rasulullah, disebutkan secara eksplisit, bahkan menjadi nama surat. Siapa? Abu Lahab. Makanya ada surat Al-Lahab. Surat itu turun ketika Abu Lahab masih hidup. Tabbat siyada abi lahabi wa tab. Nah, nabi-nabi palsu ini adalah sebuah nubuatan, pengabaran yang akan terjadi tidak bersama Nabi, sehingga Al-Quran tidak perlu untuk menjelaskan itu. Nah, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu dengan dua cara. Satu, ketika menjadi syariat itu adalah Al-Quran. Dua, ketika bukan berupa syariat yang wajib, itu akan menjadi sebuah hadis, namanya hadis qudsi. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad hakikatnya semuanya datang dari Allah. Karena di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 188, Nabi Muhammad secara tegas mengatakan, in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Nah, Nabi Muhammad adalah basyirun wa nadhirun, pengabar baik, ya, memberikan kabar baik dan memberikan wanti-wanti kepada umat bahwa nanti akan datang dajjalun, nabi-nabi palsu, kadzabun, mereka adalah pembohong. Nah, seperti itu. Kemudian begini, kenapa saya sanksi Paulus itu adalah seorang nabi berdasarkan ayat tersebut? Sebenarnya pertanyaan saya belum terjawab ya oleh Mas Jeki. Kan saya minta verifikasi, cara menverifikasi versi dari Yesusnya ya. Kalau nanti jawabannya adalah verifikasi dari Petrus, maka itu akan terbantah dari ini. Tadi Mas Jeki sempat mengatakan beliau adalah orang yang sangat terpelajar, ya, orang yang sangat terpelajar. Padahal kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 13, Petrus dan Yohanes bukan orang terpelajar, ya. Dan apalagi bagaimana orang nggak terpelajar bisa menverifikasi kredibilitas seseorang? Kan nggak bisa. Bahkan di dalam original teks, kalau kita lihat di dalam Bible Hub, coba cek di dalam Bible Hub, dalam original teksnya itu tertulis idiota. Petrus dan Yohanes itu tertulis idiot. Idiota itu semacam nggak bisa baca, nggak bisa nulis, dan dia sangat terpuruk. Bagaimana orang yang terpuruk seperti itu bisa menverifikasi seseorang? Apa dasarnya? Kan begitu. Nah, perbedaannya sangat menonjol antara Yesus dan Petrus itu salah satunya. Yesus mengatakan, selama bumi belum runtuh setitik iota pun hukum Taurat tidak akan dibatalkan. Tapi kenapa Paulus secara tegas mengatakan seperti ini? Paulus di dalam ini ya, kalau kita cek di dalam Efesus 2 nomor 15, sebab dengan matinya sebagai anak manusia, sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Mana yang benar, Yesus atau Paulus ini? Karena Paulus tidak akan pernah dibatalkan sampai bumi runtuh. Seperti itu. Mari. Diterima, Mas Ciki? Oke. Baik. Jadi teman-teman ya, tadi saya katakan bahwa yang dijelaskan oleh Rasul Petrus, orang yang hidup sezaman dengan Yesus, mendengar pengajaran Tuhan Yesus langsung, yang secara fisik Yesus sudah tidak lagi bersama dengan mereka. Tetapi ya, bahwa Alkitab menerangkan kepada kita begitu jelas mengenai apa? Mengenai ciri-ciri nabi palsu. Yang dimana tadi Ustadz Wafi mengatakan di Al-Quran sama sekali tidak ada. Tidak ada. Ya, nah maka menurut saya ini agak aneh teman-teman sekalian. Bukankah nabi palsu itu ya orang yang akan merusak akidah dalam iman Islam, orang yang akan meruntuhkan dakwah dan lain hal sebagainya, ya? Tetapi kenapa hal itu tidak dibahas? Even itu dari Tuhannya sendiri, sama sekali tidak ada pembahasan. Nah, lalu bagaimana kita dapat percaya kepada beliau? Ya, dapat percaya kepada beliau padahal tidak ada pembahasannya. Karena kalau kita bicara tentang nabi ini bukan main-main, dalam artian bahwa di dalam Al-Quran sendiri melibatkan
orang Yahudi, Bani Israel, nabi-nabi terdahulu yang adalah orang Israel, itu semuanya ada. Ya, kalau tidak dari Al-Quran misalnya, atau dari nabi-nabi terdahulu, mulai dari Abraham atau mulai Musa atau Daud atau Isa di dalam Al-Quran yang mau menjelaskan tentang nanti datangnya nabi palsu atau ciri-cirinya, sejauh yang saya membaca Al-Quran sama sekali tidak ada. Ya, tidak ada pembahasan itu, Ustaz. Nah, maka daripada itu, bahwa kalau itu sama sekali tidak dibahas, lalu bagaimana kita percaya bahwa beliau, ya, nabi teman-teman yang sebelah itu menjelaskan tentang nabi palsu, sementara dia tidak memiliki pengetahuan dalam hal ini Al-Quran untuk menjelaskan tentang ciri-ciri nabi palsu itu. Maka tadi dalam analogi ketika misalnya orang mau ngerjain kita, dia tidak akan mengingatkan tentang penipuan, dia tidak akan mengingatkan tentang hati-hati bahaya penipuan, karena dia sedang menikmati atau dia sedang menjalankan fungsi sebagai seorang penipu. Ya, nah dalam analogi tadi saya tidak mengatakan demikian, tetapi bahwa dia tidak menjelaskan dalam hal ini Al-Quran, tidak memberikan isyarat, tidak memberikan eksplisit apalagi tentang nabi palsu, gitu ya, tentang nabi palsu. Nah, tadi mengenai Yesus, bahwa Rasul Paulus itu dijelaskan, ya, Rasul Petrus sebagai orang yang duduk bersama dengan Kristus mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, termasuk tadi yang Ustadz bawa di dalam Matius 7, ya, Matius 7. Nah, mengenai Benyamin tadi, teman-teman sekalian, bahwa dalam konteks itu dijelaskan tentang semua apa yang akan dilakukan oleh bangsa, oleh nama-nama anak Abraham, nama-nama anak daripada Ishak. Jadi kalau kita bicara konteks Alkitab mengenai Ishak atau anak-anaknya Benyamin, lalu mengapa kita kaitkan mengenai keturunannya? Ya. Nah, apakah kemudian bapaknya yang kemudian disebutkan dalam berbagai kegiatan atau aktivitasnya itu kemudian anaknya sudah pasti begitu? Sementara konteks yang dibahas dalam Alkitab tadi itu adalah mengenai perbuatan. Ya, mengenai perbuatan. Ada orang-orang besar yang kemudian keturunannya yang tidak baik. Lalu bagaimana mungkin ini karena kamu keturunan si A, ini karena kamu keturunan si B. Lalu bagaimana bisa begitu? Dalam konteks tadi yang dibawa dalam Keluaran, ya, kalau saya tidak salah, ya, di dalam konteks Keluaran 49 ayat 27, ya, itu dikatakan demikian, bahwa itu sedang perkataan Yakub, ya, perkataan Yakub kepada anak-anaknya. Tadi saya bilang Ishak, salah. Yakub kepada anak-anaknya. Dan konteks itu adalah Yakub secara pribadi, orang, bukan Yakub secara keturunan. Ya, nah bukan seperti itu. Nah, maka waktu kita menafsirkan bahwa loh ini serigala yang buas tadi, ya, karena hanya kata ada serigala di sana, ya. Nah, maka dalam kenyataannya apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus kalau tuduhan itu ada, ya sama sekali tidak dijelaskan, ya, apakah Rasul Paulus itu merampas atau merampok. Nah, makanya itu tidak pas, ya, itu tidak cocok dengan tuduhan itu tadi. Nah, berikutnya, apakah Ustadz juga meyakini bahwa kalau Nabi itu bernubuat tidak boleh salah, ya? Kalau Nabi bernubuat tidak boleh salah, apakah itu diyakini? Ya, diyakini. Nah, kenapa? Karena misalnya bahwa ketika misalnya Nabi teman-teman kita yang Islam, karena di dalam Alkitab dikatakan demikian, Ustaz. Ya, di dalam Ulangan 18 ayatnya yang ke-20. Ya, dikatakan demikian. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan kepadanya, ya, nah, atau yang berkata demi Allah lain, ia harus mati. Ya, ia harus mati. Nah, maka sudah habis ya. Nah, maka apakah Ustadz percaya kepada nubuatan, dan apakah menurut Ustadz Nabi Ustadz itu pernah bernubuat dan tetapi itu keliru atau tidak terjadi? Silakan. Sorry, waktunya lewat. Oke, diterima dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya Mas Jack gagal paham dari yang saya sampaikan dari Islam, ya. Jadi begini Mas Jack, yang saya sampaikan yang tidak ada di dalam Al-Quran itu adalah nama-nama orangnya. Kalau ciri-ciri, jadi begini, di dalam Islam itu ada istilahnya mafhum mukhalafah. Sebelum memahami Al-Quran, kita harus belajar yang namanya mafhum mukhalafah. Apa mafhum mukhalafah? Pemahaman sebuah teks kitab suci dari pernyataan yang tertulis akan bermakna kebalikannya. Apakah ada ciri-cirinya? Misalnya, penekanan ini loh Nabi yang asli, kalau nggak gini berarti palsu. Ya, ada di dalam Al-Quran. Ada kalau seperti itu. Ya,
Ada banyak sekali. Ya, coba kita balik kamera. Ini karena mati lampu ya di sini ya. Kata mati lampu, jadi susah. Nah, seperti ini. Misalnya tadi surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun. Tidaklah ada seorang rasul yang diutus sebelum kamu Muhammad kecuali mereka pasti akan mengabarkan hanya Allah yang pantas disembah. Yang tidak mengajarkan ini berarti dia adalah nabi palsu. Penekanan nabi yang asli itu banyak di dalam Al-Quran, dan ciri-ciri nabi yang palsu ganti. Nah, maka Imam Qatadah mengatakan, lam yursal nabiyyun illa bitauhid. Tidaklah diutus seorang nabi kecuali akan mengajarkan tauhid. Wasyara'i' mukhtalifah fit Taurat. Memang syariat berbeda-beda di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran, tetapi wa kullu dzalika 'ala al-ikhlas wa tauhid. Tapi semuanya pasti akan mengabarkan tauhid. Apalagi ini ya, di dalam surah An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Kami telah mengutus seorang rasul di setiap umat yang mereka dakwahnya adalah an ya'budullah wajtanibut taghut. Ya, untuk hanya menyembah Allah dan jauhilah taghut. Apa taghut ini? Jadi kalau ada nabi-nabi yang mengajak kepada taghut, apakah ada? Ada. Faminhum man hadallahu minhum man haqqat alaihi dhalalah. Maka dari mereka ada yang diberikan hidayah oleh Allah dan ada yang mengikuti kesesatan. Nah, tauhid itu apa? Wal makna anna Allah bayyana lil umam ala alsiyatir rasul. Allah menerangkan kepada umat melalui lisan para rasul alaihi wassalam annahu ya'muruhum bi ibadatihi wajtina bi ibadatil asnam. Maksudnya Allah melarang untuk beribadah kepada selain Dia dan untuk tidak menyembah berhala. Togut itu maksudnya berhala. Apakah ada nanti nabi yang akan mengajak kepada berhala? Ada. Saya datanya banyak. Nah, banyak sekali. Ini sudah saya catat semua ini tentang ciri-ciri nabi-nabi yang asli dan nanti melawan nabi-nabi yang yang palsu ya. Seperti itu. Nah, ini yang belum dijawab oleh Mas Jeki Sembiring adalah tentang siapakah yang asli Nabi Paulus atau Nabi Yesus, karena kata Yesus ya, setitik iota pun sebelum bumi runtuh hukum Taurat tidak akan dibatalkan. Tetapi kata Paulus, dengan matinya manusia berarti membatalkan hukum Taurat. Itu belum disentuh sama Mas Jeki Sembiring. Mungkin nanti ada penjelasan yang lebih lengkap ya, karena ini jelas-jelas bertentangan ya, jelas-jelas bertentangan. Yesus mengatakan satu titik iota pun sebelum bumi runtuh hukum Taurat tidak akan dibatalkan. Tapi Paulus dalam Efesus mengatakan bahwa dengan matinya manusia berarti telah membatalkan hukum Taurat. Nah, ini sebenarnya yang asli yang mana? Seperti itu. Apakah Yesus, apakah Paulus? Karena kalau ternyata hanya dengan alasan dikonfirmasi oleh Petrus yang hidup sezaman, maka ingat, setiap orang yang hidup sezaman dengan Yesus tidak semuanya bisa dipercaya. Ada kredibilitasnya yang harus kita tahu. Apakah orangnya jujur, apakah orangnya ingatannya kuat, kecekatannya dalam memahami sebuah konteks penjelasan bagaimana, kan kita harus tahu. Nah, Petrus dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 13 tidak gimana kemudian semuanya itu bisa diaminkan lewat Petrus, kok bisa? Masih dari ini lumayan lama mati lampu ini. Ya, menarik ya teman-teman. Ya, jadi tadi Ustadz telah menjelaskan kalau tadi di awal banget sudah menyatakan sebenarnya tidak ada penjelasan eksplisit
mengenai nabi palsu di dalam Al-Qur'an, ya kan? Nah, sementara teman-teman kita dapat melihat ya, yang tentu saja dalam hal ini Alkitab ya. Nah, itu sudah dahulu ya. Nah, secara sejarah bahkan dikonfirmasi juga oleh Al-Qur'an ya, membenarkan kitab-kitab terdahulu toh, artinya Injil dan Taurat itu sudah lebih dahulu ada. Yang dimana yang Injil dan Taurat itu yang diyakini oleh orang Kristen masih ada sampai dengan hari ini, itu menjelaskan semuanya. Maka kewaspadaan itu bagi orang Kristen itu ketat sekali ya, tentang nabi-nabi palsu. Nah, yang sementara yang diyakini oleh teman-teman Islam itu kemudian, dan dijelaskan oleh teman-teman Islam itu sebagai penutup gitu ya. Nah, maka teman-teman sekalian, Alkitab sudah menjelaskan itu tentang nabi-nabi palsu. Tapi Ustaz Wahyu tadi menjelaskan ada pendapat ulama di sana bahwa yang tadi saya tidak kurang paham adalah ada Al-Qur'an dijelaskan dengan makna kebalikannya. Ya, apa ini maksudnya dengan makna kebalikannya itu tadi? Ya, nah tapi yang dijelaskan justru adalah penafsiran yang berkembang mengenai suatu teks. Nah, yang dimaksud kebalikannya tadi itu apa? Itu ya. Nah, karena saya tidak melihat kalau dijelaskan begitu, makna kebalikannya harusnya tentang berarti, nah ini berarti kalau tidak sesuai ini berarti itu palsu. Nah, itu kesimpulan siapa? Ya. Nah, yang saya ketemukan adalah itu kesimpulan pendapat daripada ulama atau ada ilmu tadi yang disampaikan oleh Ustadz Wafi. Nah, kemudian teman-teman yang memang acap kali ya menjadi kesalahan pembacaan Alkitab terhadap teman-teman kita yang berdiskusi itu adalah, sebentar ini balik kamera gimana? Oke, sebentar teman-teman. Tadi teks yang disampaikan ya kepada kita ya, yaitu adalah bahwa di dalam tadi ya Matius 7 ya, di sini dikatakan ini teman-teman, bentar ya, ayatnya yang ke-17. Nah, ayat yang ke-17 kan dikatakan seperti ini ya. Nah, kalimat ini yang seringkali disalahpahami, yaitu apa? Karena aku berkata kepadamu ya, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya toh. Nah, jadi yang jadi ukuran itu adalah langit buminya harus lenyap dulu. Nah, ini yang salah. Gitu. Ya, kenapa? Teman-teman, karena yang menjadi ukurannya itu adalah belum lenyap langit dan bumi. Nah, maka pembacanya terus seperti apa? Pembacanya adalah, karena aku berkata kepadamu, saya baca sekali lagi, sedikit lagi, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi, satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, sebelum semuanya terjadi. Jadi poinnya itu adalah pada sebelum semuanya terjadi, bukan pada lenyap dulu langit dan bumi. Nah, nanti kalau saya penjabarkan tentang hukum Taurat itu banyak sekali, ya, dan itu harus dibagi teman-teman. Sama seperti misalnya 10 perintah Allah itu hukum Taurat juga. Artinya jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Kalau itu pengertiannya adalah semua dibatalkan, berarti orang jadi boleh berzin, orang jadi boleh mencur. Kalau begitu, nah itu tentu saja keliru. Ya, kita saja di Indonesia mengenal ada hukum perdata, ada hukum pidana. Pidana dibagi lagi hukumnya menjadi berapa, itu karena berbicara hukum. Nah, itu dia. Nah, jadi yang dibahas tentang kesalahpahaman tentang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang sebab dengan matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru di dalam dirinya, dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, maka ini yang kadang-kadang teman-teman Islam lihat, semua itu ya ketentuannya. Nah, tetapi karena Rasul Paulus itu teman-teman sekalian ya, orang yang mengerti benar, ya, orang yang mengerti benar, bahkan orang yang berseteru dengan dia menyatakan dia memang pintar, ya. Nah, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu berhubungan dengan dosa, berhubungan dengan hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Karena dikatakan bahwa untuk memperdamaikan keduanya. Kenapa keduanya perlu diperdamaikan? Karena keduanya sebelumnya berseteru. Siapa itu? Allah dan manusia. Nah, maka hukum Taurat yang dirujuk itu adalah hukum ya liturgis, yang dimana pembasuhan dan lain hal sebagainya mengenai kedatang di hadapan Tuhan dengan korban dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kalau ada yang mau terjawab, nanti silakan dikonfirmasi kembali. Terima kasih.
Oke, begini Mas Jeki, di dalam ayat yang kita bahas sekarang dalam Bible itu, jadi sebelum semuanya terjadi, berarti ketika semuanya terjadi sudah saatnya hukum Taurat dibatalkan, kan begitu. Nah, lalu kalimat itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang disampaikan Yesus itu saling melengkapi. Ketika Yesus mengatakan tidak mungkin Yesus itu menggambarkan, memberikan perumpamaan, ya, sebelum langit dan bumi itu runtuh sampai semuanya terjadi. Itu menunjukkan kapasitas yang sudah mentok dari sebuah pendapat. Seolah-olah seperti saya misalnya mengatakan begini, saya tidak akan percaya kepada Anda sampai Dajjal keluar 2 kali misalnya. Itu kan kalimat yang sudah mentok bahwa hal tersebut tidak akan pernah terjadi, gitu loh. Hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Berarti pembatalan Taurat itu sebenarnya tidak pernah terjadi menurut Yesus. Saya tidak akan mau makan spaghetti sampai hari kiamat. Nah, misalnya, berarti itu menunjukkan sepanjang kehidupan ini berada, maka tidak akan pernah ada makanan yang masuk dalam perut saya yang bernama spaghetti, kan begitu. Penggambaran itu kan penggambaran kiamat, penggambaran hari kiamat. Oleh siapa? Oleh Yesus. Sampai bumi runtuh, langit semuanya hancur, sebelum semuanya terjadi. Nah, itu kan kalimat yang mentok sebenarnya. Kemudian sejak kapan Yesus mengatakan ketika dia sudah meninggal, dia sudah wafat dan naik ke surga, lalu itu menjadi tanda sebagai pembatalan hukum Taurat. Apa maksudnya dibatalkan hukum Tauratnya oleh Paulus tersebut? Kan begitu. Paulus dengan tegas mengatakan dengan matinya manusia telah membatalkan hukum Taurat. Kalau membatalkan, kata Mas Jeki tadi, berarti yang awalnya berzina tidak boleh, berarti jadi boleh. Yang awalnya ya membinasakan orang itu tidak boleh, apakah menjadi boleh sejak Yesus meninggal? Apakah ketika kita membantah kepada orang tua, kedua orang tua termasuk hukum Taurat di sana, ya, berbuat baik kepada orang tua atau tidak menduakan Tuhan, apakah ketika matinya Yesus boleh kita menduakan Tuhan? Membatalkan. Apa maksudnya dengan membatalkan? Kalau kata Mas Jiki tadi, berarti kalau membatalkan, awalnya tidak boleh berzina, berarti boleh berzina. Awalnya nggak boleh mencuri, berarti boleh mencuri. Kan seperti itu. Sedangkan bahasa perumpamaan Yesus itu keren loh sebenarnya. Dia tuh mencontohkan sesuatu yang sampai zaman akhir. Zaman dimana semuanya sudah hancur, sampai semuanya terjadi. Seolah-olah kalimat simpelnya Yesus akan mengatakan begini, sampai kiamat pun tidak akan semuanya itu terjadi. Gitu loh. Simpelnya seperti itu. Tidak mungkin semua hukum Taurat ini semuanya akan bisa dilaksanakan secara maksimal. Tidak bisa. Hukum ini tidak akan bisa untuk dihapuskan, karena itu hukum Tuhan. Dan di dalam Mazmur, coba cari ayatnya ya, setelah ini saya tampilkan karena waktunya mepet. Di dalam Mazmur itu dikatakan hukum Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan kepada mereka yang tak berpengalaman, kan begitu di dalam Mazmur. Ya, berarti ketika hukum Taurat itu sempurna, maka tidak akan ada yang lebih sempurna lagi, kan seharusnya. Ya, maka Yesus datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, kan begitu, bukan untuk menghapusnya, tetapi untuk menggenapinya. Sehingga secara tegas dia mengatakan sampai semuanya runtuh, maka tidak akan dihapus hingga semuanya terjadi. Apakah terjadi semua? Kan tidak. Kalau kita bahas satu persatu hukum Taurat, ya nggak terjadi semua. Kan seperti itu. Nah, matinya Yesus dijadikan dalil oleh Paulus sebagai tanda terbatalkannya hukum Taurat. Atas dasar apa Paulus mengatakan seperti itu? Coba saya tanya. Paulus mengatakan dengan matinya Yesus berarti telah membatalkan hukum Taurat. Apa dasarnya Paulus? Pernahkah Yesus mengajari seperti itu? Pernahkah Bapa Allah mengajari seperti itu? Pernahkah Perjanjian Lama mengajari seperti itu? Berarti dibatalkan hukum Taurat ketika manusia ini sudah meninggal, sudah wafat. Apa dasar Paulus? Itu pertanyaannya ya. Dengan matinya Yesus,
berarti hukum Taurat telah batal. Apa dasar dia? Dalilnya. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Sambil lalu nanti saya jawab beberapa pertanyaannya. Oke. Baik. Ya, teman-teman, tadi sudah disampaikan ya. Makanya tadi saya bilang selalu salah paham dalam artian memahami kalimat di dalam Matius pasalnya yang kelima tadi. Misalnya tadi Ustadz Wafi mengatakan saya tidak akan makan spaghetti. Nah, sampai kalimat itu apa? Sampai apa? Kan kalimatnya tidak berhenti sampai di situ. Nah, jadi itu tadi adalah pencocokan kalimat yang tidak pas dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus berbicara bahwa aku berkata kepadamu, ya. Nah, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi, ya, satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Itu kalimatnya Ustadz Wafi tadi. Saya tidak akan makan spaghetti. Ya. Nah, sampai apa? Ya, perbandingan sampai apa? Sampai ada orang yang traktir saya. Nah, berarti kalau ada orang yang traktir, Ustadz makan spaghetti. Nah, bukan saya tidak makan sampai apa? Gitu loh. Nah, maka dalam kalimat itu tadi, dalam Matius pasal yang kelima, bahwa itu tidak akan ditiadakan. Ya, sampai apa? Sebelum semuanya terjadi. Gitu loh. Nah, maka apa yang merujuk kepada karya Kristus yang berkaitan dengan hukum Taurat? Ya, apa hubungannya? Ya, karya Kristus datang ke dalam dunia, kaitannya dengan hukum Taurat apa? Ya. Nah, hukum Taurat itu banyak, itu berbicara relasi antara Allah dan manusia. Makanya Tuhan Yesus menjelaskan di dalam Alkitab bahwa begini, hukum Taurat itu tergandung dalam dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dengan segenap pikiranmu. Dan hukum yang sama juga dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Dua hukum itu. Ya, jadi aturan-aturan yang ada itu mengenai mengasihi Allah, maka taat kepada Allah, mengasihi manusia, maka kita mengerjakan yang baik bagi manusia. Itu inti daripada hukum Taurat. Ya, dengan segala ketentuannya waktu itu. Nah, maka apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 2 itu hukum apa yang sedang dijelaskan? Ya. Nah, ada orang misalnya dia itu ditangkap polisi. Wah, orang ini melanggar hukum. Tapi hukum apa? Apakah dia korupsi? Tidak. Nah, karena kalau penjabaran hukum itu perlu kita lihat. Makanya di dalam Efesus pasal yang kedua, Rasul Paulus itu sedang membahas tentang hukum yang hubungannya ada relasi dengan Allah. Bagaimana kalau kita datang di bait suci, itu ada beberapa altar. Ya, tidak boleh sembarangan masuk ke ruang kudus, ke ruang maha kudus, sudah bisa masuk. Kemudian waktu kita membawa korban, itu tidak bisa kita datang tidak membawa korban, atau kita titipkan korban kita, tidak bisa. Tidak bisa korbannya itu kemudian dicekik mati, harus disembelih, harus ada darah yang tertumpah untuk pengampunan dosa. Nah, maka kaitan Yesus dengan Taurat adalah berbicara relasi hubungan antara Allah dan manusia yang rusak. Maka Rasul Paulus di dalam Efesus dikatakan yang dibatalkan itu berbicara tentang segala perintah dan ketentuan akibat daripada melanggar itu. Ya, nah makanya dikatakan bahwa untuk mendamaikan. Ya, kenapa ini perlu didamaikan? Tadi saya sudah jelaskan, karena ada perseteruan, ada musuh. Ya, yang berdosa tidak bisa bersatu dengan Allah. Nah, maka dalam bagian ini Rasul Paulus menjelaskan yang dia maksud tadi mengenai hukum itu adalah bagaimana perseteruan antara Allah dan manusia karena dosa. Sehingga dikatakan melalui Kristus yang sudah mati itu mendamaikan kita dari perseteruan itu. Ya, sehingga ada damai sejahtera. Dan ayat 16 dikatakan dari Efesus tadi untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dan Allah dengan Allah oleh salib. Ya, oleh salib. Nah, dikatakan demikian dengan melenyapkan perseteruan pada apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus tadi mengenai perkataan Tuhan Yesus. Jadi puncaknya adalah pada sebelum semuanya terjadi. Nah, teman-teman, di dalam Yohanes 19 ayat 30, ya, Yohanes 19 ayat 30, teman-teman nanti cek ya, saya balikan kamera nanti agak lama. Yohanes 19 ayat 20, ketika Yesus Kristus ya meminum anggur asam di atas kayu salib, ya, dia berkata begini, sudah selesai. Ya, nah tentu yang Kristen kita bisa jawab apa yang Yesus maksud dengan kalimat sudah selesai. Ya, apa yang maksud sudah selesai?
Nah, maka teman-teman sekalian, itu adalah berbicara tentang karya Kristus yang sudah selesai memperdamaikan manusia dengan Allah oleh karena anak domba Allah yang dibawa untuk disalibkan. Ya, yang sebelumnya kita bawa domba kita sendiri, ya, tetapi tiap tahun kita akan melakukan itu karena tidak selesai. Tapi Kristus menyelesaikan itu. Tadi saya singgung sedikit mengenai nubuatan. Apakah Ustaz percaya bahwa Nabi itu bernubuat? Dan kalau nubuatannya salah sesuai dengan Ulangan 18, itu harus mati. Nah, apakah percaya tentang bernubuat dan harus tepat? Seperti itu. Oke. Oke, saya jawab dulu ya. Apakah saya percaya terhadap bahwa Nabi itu bernubuat? Ya jelas. Setiap Nabi akan dikabarkan datang, kemudian bermukjizat begini, mengabarkan sesuatu, semuanya itu pasti sesuai. Itu sudah terlalu banyak dalilnya itu. Terlalu banyak dalilnya. Nah, saya kira konsep itu tidak perlu tidak perlu dipertanyakan, karena kayaknya kalau sampai Nabi itu nubuatannya tidak tepat, itu bisa bahaya kan, seperti itu. Nah, jadi begini Mas Jack, tadi ketika saya memahami mafhum mukhalafah di awal, mafhum dari kebalikan, lalu Mas Jack mengatakan, oh ternyata itu hanya pengembangan makna. Nah, Al-Quran itu berbahasa Arab Mas Jack, maka semua ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab, balaghah, yang isinya ma'ani, bayan, bade, dan lain sebagainya, itu harus dipelajari agar kita tahu isinya. Makanya umat Islam sejak kecil itu diajari original teksnya, bukan terjemahannya dulu. Kita belajar bahasa Arab. Saya 8 tahun belajar di dalam pesantren, sehingga ada istilahnya itu mafhum mukhalafah. Ketika Allah mengatakan tidaklah setiap nabi pasti menjelaskan tentang tauhid, mafhumnya adalah berarti yang nabi yang tidak mengajarkan tauhid itu bukan nabi, berarti kan begitu. Itu sederhana sekali. Tetapi dari tadi saya melihat Mas Jack ini menafsiri semua gitu loh. Kenapa saya katakan Mas Jack menafsiri? Ketika Mas Jack mengatakan bahwa inti yang dibatalkan hukum Taurat adalah kaitannya dengan kasih karunia antara sesama manusia dan Tuhan, itu di mana datanya? Bahwa itu yang dibatalkan itu di mana datanya itu? Kan nggak ada Mas Jack. Gitu loh. Apakah Paulus mengatakan secara detail bahwa dengan matinya manusia telah membatalkan hukum Taurat? Kalimatnya umum loh, tidak sampaikan. Itu kaitannya cuma dua, antara hukum Tuhan dan manusia. Lalu setelah Yesus meninggal, emangnya gimana hukum manusia sama Tuhan? Apakah kemudian menjadi lebih baik? Kan enggak juga, gitu loh. Ada perubahan kemudian ketika Yesus turun ke dunia? Kan enggak ada perubahan sama sekali, gitu. Jadi sebenarnya penjelasan Mas Jack dari tadi itu saya penasaran, datanya di mana kan gitu? Datanya di mana? Karena begini, kalau kita lihat ya, Mazmur yang saya sampaikan barusan ini ya, di dalam Mazmur 19 nomor 7 Mas Jack. Mazmur 19 nomor 7. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Ingat, peraturan Tuhan itu teguh. Yang dinamakan teguh itu kan berarti nggak goyang sama sekali, akan tetap seperti itu, akan kokoh kan, seperti itu. Nah, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Paulus entah kok berani banget dia mengatakan dengan matinya manusia telah membatalkan hukum Taurat. Kok bisa gitu loh? Yesus saja tidak pernah merendahkan sedikit pun atau mengatakan pembatalan sedikit pun, tidak pernah Yesus, tidak pernah. Kemudian apakah Yesus pernah menyampaikan kepada murid-muridnya? Pernahkah Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya kalau nanti dia mati akan membatalkan hukum Taurat 2? Kan enggak pernah juga Mas Jack, gitu loh. Jadi penjelasan Mas Jack secara panjang seperti itu sebenarnya di mana datanya? Kan begitu. Datanya di mana itu? Kenapa saya mencari dari tadi nggak nemu gitu loh? Apakah benar kalimat umum dari Paulus bahwa dengan matinya manusia membatalkan hukum Taurat maksudnya cuma dua? Apakah itu hanya pemahaman Mas Jack dari kalimat-kalimat sebelumnya yang dipahami secara pribadi?
sedangkan tidak pernah diucapkan sendiri oleh Paulus, kan enggak. Maka pilihannya hanya dua, Mas Jack. Kita percaya kepada Yesus yang sama sekali tidak pernah menerangkan pembatalan Taurat, sama sekali Yesus tidak pernah ada riwayat, ada dalam fakta sejarah, tidak pernah tertulis dalam Bible menerangkan tentang pembatalan Taurat, gak pernah, sedikit pun tidak pernah. Kita percaya dengan Yesus atau percaya sama Paulus yang ketika Yesus meninggal padahal mereka tidak pernah ketemu. Pernahkah Paulus ketemu dengan Yesus menjadi muridnya? Kan tidak pernah. Yang ada kan cuma lewat suara dari Damsyik, itu pun riwayatnya kalau kita jelaskan nanti sanadnya itu bisa simpang siur, kan seperti itu. Nah, coba kita sekarang buka juga di dalam Filipi ya, di dalam Filipi 3 nomor 8. Nah, di dalam Filipi 3 nomor 8 dikatakan begini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Bayangkan. Oh, sudah habis waktunya ya. Oke. Sampai menganggapnya sampah loh Paulus itu. Apa maksudnya itu? Oke, baik ya teman-teman, makanya saya bilang ya, perspektif teman-teman Islam dalam membaca Alkitab ini tadi mengenai nubuatan itu ya, Ustaz sepakat bahwa harus tepat ya, seperti itu. Nah, misalnya begini teman-teman, nanti saya respon itu ya, karena itu tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Nah, karena memang selalu salah paham yang pendapat teman-teman tentang kalimat Yesus dan kalimatnya Rasul Paulus tadi, seperti itu. Nah, misalnya Ustadz tadi sepakat bahwa Nabi itu harus bernubuat, ya kan? Bernubuat dan kemudian itu tidak boleh salah. Nah, ini karena Ustadz Wafi memahami bahasa Arab, ya, memahami bahasa Arab. Misalnya, kalau Nabi itu bernubuat dan harus tepat, nah misalnya begini, nanti di capture atau dicari dalam bahasa Arabnya, atau Ustadz langsung mau menafsirkan, menjelaskan juga boleh, ya. Nah, karena ini dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris dikatakan demikian. Jadi ini kalau kita terjemahkan teman-teman ya, kalau seandainya kita terjemahkan itu begini ya. Nah, kalimatnya begini, ini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia dulu ya. Nah, dikatakan begini, kalian bertanya kepadaku tentang hari kiamat, sedangkan pengetahuannya ada pada Allah, ya. Namun aku bersumpah berkata bahwa tidak ada seorang pun hidup di bumi, ya, makhluk yang diciptakan akan selamat pada akhir 100 tahun. Ya, apakah Ustaz pernah baca? Ini di dalam sunnah.com, ini dalam bahasa Inggris teman-teman ya. Ini datanya silakan di capture dulu untuk didapati. Ini dalam Sahih Muslim 2538. Ya, jadi kalau tidak salah ini menjelang wafatnya Nabi Muhammad, dia menyatakan bahwa setelah beliau ya tidak akan ada yang hidup 100 tahun setelah itu. Ya, nah ini karena untuk bisa baca bahasa Arabnya, nah ini silahkan di capture teman-teman yang lain juga. Oke. Nah, terjemahannya tadi adalah, kalian bertanya kepadaku tentang kiamat sedangkan pengetahuan pada Allah. Namun aku bersumpah dan berkata bahwa tidak ada seorang pun di bumi, makhluk yang diciptakan, yang akan selamat pada akhir 100 tahun. Maksudnya apa? Bahwa ini sebenarnya tidak perlu saya jelaskan, karena setelah beliau wafat sampai dengan hari ini kita hidup semua, ya. Nah, maka daripada itu, bahwa apa yang dimaksud bahwa setelah beliau ya 100 tahun itu semua akan mati atau semua akan wafat, tidak ada lagi yang hidup, ya. Nah, beliau menyatakan seperti itu. Nah, tetapi pada faktanya ya semua kita hidup, Ustadz Wafi hidup sampai dengan hari ini,
Nah, itu dia teman-teman. Nah, itu yang pertama ya. Nah, kemudian tadi ada beberapa hal ya yang tadi saya sampaikan juga, bahwa kesalahpahaman yang disampaikan ya tentang Rasul Paulus dan ungkapan tentang Yesus Kristus. Kalau teman-teman ya berbicara tadi tentang bahwa apakah Yesus itu membatalkan hukum Taurat? Ya, ketika Yesus berkata bahwa kamu telah mendengar, ya, kamu telah mendengar. Ya, misalnya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kemudian kalimat itu dilanjutkan, tetapi aku berkata kepadamu, ya, kamu telah mendengar dari nenek moyang, ya, dari nenek moyangmu, artinya bangsa Israel, kamu telah mendengar, ya. Nah, kemudian Yesus tutup dengan kalimat bahwa tetapi aku berkata kepadamu. Nah, jadi di sana teman-teman sekalian, Yesuslah sang firman itu dalam iman Kristen. Maka waktu dia menyatakan demikian, itu hubungannya dengan Mazmur tadi itu tidak ada, teman-teman sekalian. Ya, hubungannya dengan Mazmur tidak ada. Bagaimana ketentuan hidup Raja Daud yang sesuai dengan firman Tuhan itu tadi? Ya, dia menikmati itu. Dan bahkan Raja Daud adalah bagian daripada orang yang dihukum. Ya, bagian daripada orang yang dihukum karena pelanggarannya. Ya. Nah, tapi dia membuat Mazmur itu, dia tahu bahwa menikmati Mazmur itu, menikmati Taurat, hukum Allah itu adalah sesuatu yang teguh. Jadi konteksnya kalau kita sampaikan pada waktu ini, itu tidak nyambung. Ya, nah itu dia. Nah, maka daripada itu, teman-teman sekalian, ya kalau itu tadi mau dipakai, ya sesungguhnya teman-teman Islam kan juga sekarang sudah tidak ada lagi yang dimaksud Taurat di dalam versi teman-teman Islam kan, ya kita belum menemukan itu. Nah, kalau itu teguh tadi sesuai itu, ya sekarang sudah tidak ada. Nah, maka teman-teman sekalian, bahwa bentuk apa yang tadi saya sampaikan, ya itu tentu saja bukan penafsiran saya sendiri, ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat buku tafsir mana, ya, yang menyatakan seperti apa yang Ustadz Wafi tadi katakan. Misalnya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi mengenai hukum itu loh, ya, udah habis juga ya. Sorry. Berapa sesi lagi Ustadz? Sorry. Ya, dua sesi lagi. Oh, 2 sesi lagi. Baik. Ya, sepertinya memang seperti itu penjelasan Mas Jeki Sembiring tentang antara pertentangan ya, antara Paulus dengan Yesus yang saya pahami memang sangat bertentangan. Di sisi lain, Yesus setitik iota pun tidak akan pernah ada pembatalan, dan itu pun tidak pernah diungkapkan oleh Yohanes, Matius, Markus, Lukas, dan lain sebagainya. Tidak pernah, gitu loh. Kenapa kemudian orang yang nggak pernah ketemu malah yang bilang seperti itu? Kan susah, kita mau menverifikasinya itu kita susah, gitu. Mau membenarkan itu susah karena orang yang bertemu pun tidak pernah berani mengatakan pembatalan baik dalam sisi apapun tentang hukum Taurat. Tetapi Pauluslah yang berani mengatakan seperti itu, bahwa hukum Taurat telah dibatalkan oleh anak manusia. Kalau ini dirasa oleh Mas Jeki sebagai salah paham, seharusnya Mas Jeki bisa menampilkan bukti ya, sejarah ataupun bukti pengajaran Yesus tentang ciri-ciri kapan dibatalkannya hukum Taurat. Kan seperti itu seharusnya ya. Apakah ketika dia sudah wafat? Kan sudah sangat jelas dengan matinya manusia. Itu titik-tikannya. Yesus mengatakan sebelum semua terjadi. Kan itu titik-tikannya kan, kata Mas Jeki kan, sebelum semua terjadi. Dan ternyata tidak terjadi. Nah, Paulus bukan sebelum semua terjadi, tapi ketika matinya Yesus menjadi titik tekan. Dengan matinya Yesus ini sangat bertentangan sekali bagi saya. Ya, kalau memang itu arahnya, maksudnya bukan semua hukum Taurat yang dibatalkan, tapi hanya tentang kasih karunia antara Tuhan dan manusia sesama manusia, ya monggo, itu kitab suci Anda. Saya hanya bertanya mana referensinya, kan seperti itu. Ketika tidak bisa ditampilkan, ya nggak apa-apa juga. Dan kalau dikaitkan dengan Yesus mengatakan di tiang salib sudah selesai, maka akan banyak lagi pertanyaan saya. Ini menyambung dengan pertanyaan Anda yang tadi tentang hadis ini ya. Nanti setelah ini saya jawab. Di sisi lain, Yesus mengatakan sudah selesai, tapi di dalam Markus sama Matius dia mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani.
Jadi kata-kata terakhir Yesus ketika di tiang salib itu gak ada yang sama itu antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nggak sama itu. Nah, Markus sama Matius mengatakan teriakan Yesus, Eloi Eloi lama sabachthani, Ilahi kenapa engkau meninggalkan aku Tuhanku. Kan nggak masuk akal, kan dia bagian dari Tuhan, kenapa bicara seperti itu? Dia bagian dari Tuhan, tidak mungkin Tuhan meninggalkan dia, kenapa dia mengatakan kenapa engkau meninggalkan aku, kan nggak etis. Dan kalimat-kalimat terakhir Yesus ini kalau dipahami secara menyeluruh, digabungkan malah gak nyambung lagi. Ada teman Kristen yang menjawab, oh ini hanya saling melengkapi. Kalau kita gabungkan ini tambah gak masuk akal. Tambah gak masuk akal. Kenapa? Karena keempat-empatnya bukan saksi mata. Bukan saksi mata gitu. Ketika ditusuk, ketika meminum anggur, ya, Matius bukan saksi mata, Lukas bukan saksi mata gitu loh. Lukas tahu dari orang dan orangnya belum ketemu sampai sekarang. Bagaimana, siapa yang ngabari kepada dia, kan begitu. Nah, tentang hadis barusan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan la ta'ti mi'ata sanatin wa 'alal ardi nafsun manfusatun al-yaum. Nah, coba perhatikan hadisnya ya, perhatikan hadisnya. Itu kan tertulis di dalam hadis Sahih Muslim salah satunya ya. Nah, kalau kita lihat ternyata penjelasan para ulama itulah bedanya kalau kita menggunakan para ulama. Kenapa? Kok kita pakai para ulama? Kita kalau sakit gigi datangnya ke dokter gigi, kan seperti itu. Bukan kita pakai cara pribadi, bukan. Para ulama mengatakan bahwa syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi, ini Arabnya, ya ini Arabnya. Setelah ini saya cari terjemahannya, apakah ada untuk menampilkan data aslinya. Karena ini tertulis Arab, nanti kalau saya tampilkan dikira saya bohong nantinya. Nah, Imam Nawawi menyampaikan di dalam syarah Sahih Muslim bahwa maksud ayat itu adalah bukan orang-orang yang hidup di bumi, tetapi wa'alal bahri, wa'al bahri, kehidupan-kehidupan yang ada di dalam laut. Nanti akan saya terangkan secara maksimal setelah ini karena waktunya sangat mepet. Hadis itu sangat gampang sekali karena hadis itu adalah hadis yang telah dijelaskan ratusan tahun oleh para ulama kita. Nah, coba Mas Jeki sendiri, penjelasan Mas Jeki itu kira-kira referensinya di mana gitu. Bahwa itu mengarah pembatalannya kepada dua hukum Taurat saja. Itu di mana itu? Alhamdulillah sudah hidup teman-teman. Ya, coba biar kita cek sama-sama. Oke. Oh, mengenai pembatalan tadi masih ya. Oke, tadi ya mengenai hadis tadi teman-teman ya bisa cek ya karena itu konteksnya internasional ya, jadi saya harus terjemahkan. Jadi teman-teman biar cek. Nah, tadi sedikit nanti mungkin Ustadz masih mau mengulas itu boleh ya karena ini tinggal satu sesi lagi. Bahwa itu mengenai sesuatu yang hidup di laut. Ya, nah ya itu saya baru dengar juga beberapa pendapat ulama yang saya dengar itu ada, tapi tidak tahu nanti apakah Ustadz bawa itu atau tidak. Jadi kalau kita merujuk tadi kepada terjemahannya, kan lagi berbicara tentang ada yang bertanya tentang hari kiamat. Nah lalu bagaimana kemudian kesimpulannya jadi hanya makhluk di laut saja? Apakah makhluk di laut saja yang kiamat pada hari kiamat? Tentu kan tidak begitu. Nah teman-teman ya bahwa nah tadi disampaikan. Jadi teman-teman sekalian, nanti kalau saya bawa website ya sebenarnya ini waktunya habis. Jadi kalau dikatakan apakah Yesus sendiri ya hubungannya dengan hukum Taurat itu tadi seperti apa? Nah, kalau teman-teman lihat ya, teman-teman lihat nih bagaimana penjelasan Tuhan Yesus ya atau penegasan Tuhan Yesus, karena orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi ya, mereka itu kan adalah tugas yang mulia sesungguhnya ya, tetapi mereka sendiri seringkali tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, di dalam kaitan dengan hukum Taurat ya, ini dalam Matius pasal 5 teman-teman, ayatnya yang ke-17 mulai ya, kalimatnya ini kalau perikop ya jelas ya bahwa Yesus dan hukum Taurat ya. Kalau teman-teman lihat ini sorry kita nge-zoom ya, Yesus dan hukum Taurat. Lihat ini apa yang dibahas Yesus ya, jangan kamu menyangka aku datang untuk menyediakan hukum Taurat, itu tadi ya, sebelum semuanya terjadi. Nah, kalau tadi ya kita lihat teman-teman, nah penjelasan Tuhan Yesus ya, misalnya begini ya,
ya, kalimatnya mengatakan demikian. Ayat 21 misalnya. Begini, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Ya, apa ini? Ya, tentu saja itu Taurat. Jangan membun. Ya, siapa yang membun harus dihukum. Ya toh? Nah, lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu. Kata tetapi itu kan penegasan atau penjelasan ulang, ya. Nah, atau bisa kita sebut memunculkan opini yang sebenarnya. Tetapi, ya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudara-saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepadamu saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan. Lanjut lagi pada kalimat itu banyak sekali. Ya, kemudian ini seluruh kalimat ini menjelaskan begini misalnya. Ya, tadi begini. Ayat berikutnya. Ya, ayat berikutnya begini. Mana ya? Kita ambil contoh yang lain, ya. Nah, ayat 27. Kamu telah mendengar jangan berzina. Ini hukum Taurat. Ya. Nah, tetapi Yesus bilang apa? Tetapi aku berkata kepadamu. Ya. Nah, ini kalau kita lihat secara literal, oh berarti ini ada penambahan. Oh berarti ini ada sebuah penegasan yang ulang. Ya, karena kalau mengenai hukum Taurat itu adalah jangan berzina, artinya konteksnya perzinahannya harus terjadi dulu. Tapi Yesus katakan tidak. Ya. Nah, karena apa? Setiap orang, aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya, ini lebih dalam. Ya, maka tadi saya katakan bahwa mengenai hukum Taurat itu ada dua. Ya, kasihilah Tuhan Allah dan kasihilah sesamamu manusia. Ya, dan Tuhan katakan teman-teman, ya, di dalam itulah ya terkandung hukum Taurat. Ya, di dalam dua itu tadi. Apa maksudnya di dalam dua itu tadi? Berbicara mengenai kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, itu dia teman-teman. Jadi Yesus sendiri ya melihat hukum Taurat, karena ada banyak orang yang tidak menerapkan hukum Taurat dengan benar, ya, maka Yesus pun menyatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu." Jadi Yesus memparalelkan perkataannya itu dengan Taurat. Ya, dengan Taurat. Nah, itu dia. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus sendiri tidak pernah, dalam konteks ini Yesus memberikan penjelasan ya tentang dirinya dan hukum Taurat. Nah, seperti itu. Tentang dirinya dan hukum Taurat. Nah, maka daripada itu, Yesus pun tidak bilang itu hukum yang pertama, hukum yang ini. Tidak begitu, tapi langsung kamu tahu kan jangan berzin. Ya. Nah, tapi aku berkata kepadamu. Nah, itu penjelasan ulang tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Ya, menjelaskan tentang hukum itu konteksnya kita lihat secara baik. Nah, seperti itu. Ini karena tinggal satu sesi lagi. Jadi setelah ini Ustadz menjawab, baru saya respon, baru kita closing. Begitu Ustadz ya? Yap. Oke. Ya, itulah ya. Saya kira Mas Jeki akan menampilkan bahwa pendapat itu adalah pendapat para pakar dari bapak-bapak gereja gitu loh. Kayak kita barusan menyampaikan hadis itu, ini ya, coba saya terjemahkan, ternyata bisa. Saya terjemahkan. Misalnya kalau menurut Imam Al-Jauzi, Ibnul Jauzi. Ini ya. Kalau menurut Imam Ibnul Jauzi, saya gimana cara balik kamera ini? Ini ya. Saya terjemahkan menggunakan mata AI ini ya. Ini keterangan Arabnya. Ibnul Jauzi mengatakan, ya, anna jami'a man kana hayyan fi waqti maqalatihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu la ya'ishu akthar min mi'ati sana. Wa huwa ma sadaqahu al-waqi' al-musyahid. Wa huwa ma ajmalahu al-Imam Ibnul Jauzi biqaulihi innahu sallallahu alaihi wasallam anni bidzalika al-mawjudin hina idzin min yaumi qawlihi hadha wa hadha qalahu qabla ayyamut bi syahrin kama ruya fil hadis fama balagha ahad mimman kana mawjudan fi yaumi idzin mi'ata sanah. Imam Ibnul Jauzi berpendapat bahwa hadis ini maksudnya berlaku kepada orang-orang yang disampaikan di hadapan Rasulullah, karena hadis ini diucapkan 1 bulan sebelum Rasulullah wafat.
Ini saya kasih ya. Jadi hadis ini diucapkan sebelum Rasulullah wafat. Dan orang-orang yang saat itu berada bersama Rasulullah umurnya nggak sampai 100 tahun. Dan itu fakta yang terjadi. Ini ya. Jadi dan ini terjadi sebelum beliau wafat. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, maka tidak ada seorang pun dari mereka yang hidup lebih dari 100 tahun. Seperti itu ya penjelasannya. Nah, kalau Islam kan enak, maksudnya itu ada pendapat para pakarnya. Imam Ibnu Jauzi itu pakar, beliau karyanya banyak. Saya nanya misalnya, pendapat penjelasan Mas Jeki Sembiring dari tadi itu pakar siapa yang menyampaikan seperti itu? Persis seperti yang Anda sampaikan. Atau pertanyaan saya yang di awal, Paulus memiliki dasar apa? Karena penjelasannya nggak mengarah. Ketika Paulus mengatakan bahwa dengan matinya anak manusia berarti membatalkan hukum Taurat, itu siapa dan apa dasarnya, gitu loh. Yang ngajari Paulus itu siapa, pemahaman itu, gitu loh. Apakah dia penafsiran pribadi? Karena orang-orang yang duduk bersama Yesus bertahun-tahun nggak pernah ada penjelasan seperti itu. Kan lucu kan? Orang yang hidup lebih lama dengan Yesus tidak pernah punya penjelasan semacam itu. Kenapa Paulus kemudian berani memberikan pemahaman apa? Dasarnya Paulus apa sih? Simple kan sebenarnya. Atas dasar apa? Sedangkan penjelasan Mas Jeki itu sama sekali nggak mengarah. Itu sebenarnya penjelasan pribadi Mas Jeki Sembiring yang kemudian dikaitkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, kan begitu. Kalau seperti itu ya saya bisa Mas Jeki. Kalau cuma dikaitkan satu ayat ini bermakna begini, maksudnya ini begini, tanpa didasari pendapat para pakar, ya saya juga bisa. Makanya Islam ketika berpendapat itu harus menyandarkan pendapatnya kepada para ulama. Siapa yang nyuruh seperti ini? Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Atau di dalam Al-Quran dituliskan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sehingga kita merujuk pendapat kita kepada para pakarnya, bukan pendapat kita pribadi. Seperti itu. Bukan pribadi. Karena kalau kita pribadi, kapasitas kita belum sampai ke sana. Apalagi mungkin saya yakin dari teman-teman Kristen di Indonesia mungkin hanya 10 atau 20% yang benar-benar mempelajari secara original teksnya, kan seperti itu. Mungkin hanya 10 atau 20%. Mayoritasnya tidak bisa. Kalau kita dari kecil sudah diajari original teksnya sehingga muncullah terjemahan, maka terjemahan inilah yang akan dikoreksi. Kalau original teksnya sudah nggak masalah sudah. Nah, tadi sudah saya jawab ya pertanyaan Mas Jeki, dan mohon Mas Jeki tampilkan pendapat Mas Jeki ini sebenarnya didukung oleh siapa gitu. Bahwa maksud yang dibatalkan itu 2 Taurat itu. Berarti kan kalimat umum yang bermakna khusus berarti. Lafaz dari Paulus itu berarti. Kira-kira seperti itu Mas Jeki. Oke, diterima Mas Jeki? Ya. Maka tadi saya katakan di awal teman-teman ya, jadi Alkitab itu menjelaskan kepada kita dengan jelas. Dalam hal ini bukan berarti kita tidak butuh pendapat orang lain. Itulah kenapa kitab suci, misalnya Alkitab, tidak perlu mengklaim dirinya menjelaskan segala sesuatu. Tidak perlu Alkitab itu mengklaim misalnya A, B, dan C. Tapi waktu ditanya yang mengklaim itu tidak menjawab. Sehingga muncul penafsiran-penafsiran liar dari A, B, dan C. Ya, misalnya tadi mengenai 2 hal, bukan 2 hal itu yang dibatalkan maksud saya Ustadz. 2 hal itu berkaitan dengan rangkuman mengenai hukum Taurat.
Misalnya di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-36 34. Ya, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dengan hatimu, dengan pikiranmu, dengan segenap jiwamu dan akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, nah itu jadi kita nggak butuh pendapat ulama, ini jelas. Atau misalnya pendapat para penafsir, jangan dulu kalau jelas. Ya, nah karena Alkitab begitu baik menjelaskan kepada kita, ya, mengenai hal tersebut. Nah itu dia tadi. Kemudian saya merespon sedikit tadi mengenai apa yang Ustadz katakan pada zamannya Nabi yang wafat toh. Tadi Ustadz bilang mengenai kehidupan yang di laut. Jadi itu bagaimana? Apakah ada kaitannya apa seperti apa? Ya, mengenai hadis yang tadi. Itu tentang Nabi Khidir, nanti panjang penjelasannya. Nabi Khidir itu kan hidupnya di laut. Nah, itu. Ya, ada pertanyaan lagi tuh, ada Nabi hidup di laut. Tapi itu oke lah. Nah, karena kan tadi dikatakan punya insan kayak ikan, bukan. Dia ada di daerah laut ya. Ya. Nah, bersabdalah sebelum wafatnya kan ditanya bahwa kalian bertanya kepadaku tentang kiamat. Ya, padahal pengetahuan itu ada pada sisi Allah. Akan tetapi aku bersumpah dan tidak berfirman, ya, dan mungkin bersabda maksudnya bahwa tak seorang pun hidup di bumi, ya, makhluk ciptaan, ya, akan selamat setelah 100 tahun berlalu. Jadi ini bagaimana bahwa ini merujuk kepada orang-orang waktu itu saja, ya, orang-orang yang ada pada waktu itu saja. Nah, kenapa kesimpulannya bisa jadi seperti itu? Nah, kemudian tadi makanya saya katakan kalau dari saya yang mewakili Kristen, apakah saya didukung oleh misalnya pendapat ahli? Ya, saya punya, ya. Tetapi kalau bagian itu jelas, teman-teman sekalian, ya. Nah, saya tidak pakai itu. Firman Tuhanlah yang harus kita utamakan, ya. Manusia bisa salah, firmannya tidak mungkin salah. Ya, makanya saya bawa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita semua. Misalnya tadi kalau tetap dituntut, ya, bahwa mengenai para pendapat ulama, ya teman-teman bisa cek. Tadi Ustaz juga bawa misalnya Alkitab Sabda misalnya, ya teman-teman, ini kita lihat misalnya pendapatnya dari Matthew Henry, ya, teman-teman Islam beberapa punya penafsir buku-buku ini Matthew Henry. Teman-teman bisa lihat di Sabda apa yang saya katakan, ya. Nah, maka kalau kita melihat, ya, pada bagian yang ini teman-teman sekalian, ya, bahwa ada suatu permusuhan antara Allah dengan orang berdosa. Apakah itu tadi yang saya katakan? Jelas, ya. Nah, baik Yahudi maupun orang Yahudi dan Kristus yang datang untuk menghapuskan permusuhan itu, memperdamaikan keduanya dengan Allah. Apakah bukan itu yang tadi saya katakan? Melalui salib dikatakan dengan melenyapkan perseteruan dengan salib itu, yang disembelih, dikorbankan, melenyapkan dan bla 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 bla, ya. Nah, itu tadi yang saya sampaikan juga kepada Ustadz Wafi, ya, tadi mengenai perkumpulan, ya. Nah, itu berbicara mengenai, lihat ini pendapat ulama, hukum Taurat dari segala perintah dan ketentuannya, karena hukum ini mencangkup sekumpulan spiritual upacara lahiriah dan terdiri dari banyak ketetapan. Saya ngomong itu tadi dengan petunjuk mengisi sisi lahiriah dari penyembahan ilahi. Ini berbicara hubungan Allah dan manusia. Ini pendapat Matthew Henry, ya. Saya tidak suka langsung ke sana karena saya sudah tahu hal itu, dan hal itu sudah dijelaskan dalam Alkitab. Semua upacara hukum, ya, telah dibatalkan oleh Kristus karena telah digenapi di dalam Dia. Ini pendapat ahli. Nah, maka apakah itu tadi tidak saya katakan? Saya katakan semua, ya. Nah, maka dengan menyingkirkan penghalang ini, Kristus membentuk sebuah jemaat yang terdiri dari orang-orang percaya, baik Yahudi maupun orang-orang maupun bukan Yahudi maupun orang-orang Yahudi. Dengan demikian menciptakan keduanya menjadi satu di dalam dirinya. Nah, jadi itu tadi pendapat ulama, ya. Kalau di ulama sampai penafsir, kalau tadi dituntut dari penafsir. Oke. Terima kasih banyak Ustaz. Mungkin nanti closingnya dimanfaatkan kalau ada mau klarifikasi atau apa, silakan. Berarti ini kita udah isi closing sekaligus ada yang mau diselesaikan, ya. Silakan Ustaz. Siap. Jadi itulah, ya, dalam mempelajari ilmu hadis itu ada yang namanya mustalahul hadis. Itu memang yang sangat kita sayangkan, Mas Ceki. Kenapa selama ini
saya berdiskusi selama sudah 5 tahun ya, saya berdiskusi kepada teman-teman Kristen itu, saya sangat berharap teman-teman Kristen ketika bertanya hadis, dia sudah mempelajari mustalahul hadis, bukan dari hadis diterjemah lalu disampaikan, bukan seperti itu. Di dalam hadis itu ada yang istilahnya lafzul am bimaknal khusus, lafadznya umum dengan menggunakan makna khusus. Ada yang namanya lafadz itu mujmal, ada yang namanya lafadz itu muqayyad, terikat dalam maknanya, ada gitu loh. Saya kalau menjelaskan itu, misalnya hadis tentang umur orang itu banyak, bukan satu itu saja. Kalau kita sampaikan ini ya, ada hadis hasan misalnya, dari hadis itu akan saling mengkomparasikan nantinya. Misal ini ya, ini huwa haditsun hasanun rawahu Abu Hurairah, hadis hasan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati, umur umatku, ma baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70. Wa kulluhum man yajuzu dzalika, dan sedikit ya, sedikit dari mereka yang akan melebihi 70 tahun. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya. Ini hadisnya, Imam Nawawi juga menjelaskannya dalam Fatwa Imam Nawawi. Nah, di samping lain Rasulullah menjelaskan bahwa umur umatku itu ya antara 60 sampai 70. Sedikit yang akan lebih ke sana, akan 100, 111 misalnya. Nah, ini kan berarti hadis yang tadi yang tentang kiamat itu ya dibatasi maknanya oleh hadis yang barusan saya sampaikan. Nah, pembatasan hadis seperti ini, apakah ada ilmunya? Ada, namanya ilmu dzirayah dan ilmu riwayah. Ada ilmunya, namanya mustalahul hadis. Nah, dan saya kalau menjelaskan panjang seperti ini, saya yakin Mas Jeki tidak paham gitu loh maksudnya. Mas Jeki tidak paham, sehingga seperti teman-teman yang lain, susahnya gimana ya cara menjelaskannya. Sedangkan notabene orang yang saya ajak bicara itu tidak pernah menyentuh yang namanya mustalahul hadis. Misalnya ada lafal umum ya, ada lafal umum. Rasulullah mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan kana alaihi ajruha wa ajru man amilah biha min ba'dihi. Orang yang pertama kali berbuat baik lalu diikuti orang-orang, maka dia akan mendapatkan pahala dari berbuat baik itu dan pahala dari orang-orang setelahnya. Nah, ini kan umum, apa saja perbuatan baik, apa saja kalau diawali itu baik. Kalau ada orang yang niru, dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang tersebut. Nah, ada hadis pembatasnya nanti. Ada hadis pembatasnya, maksudnya urusan apa, kan begitu. Nah, itu namanya ilmu hadis. Misal di dalam Al-Quran, baidiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan harus dipotong tangannya. Di dalam Al-Quran. Nah, potongnya sebelah mana? Kan tidak ada tuh di Al-Quran kan? Apa sebelah sini, apa sebelah sini, apa sebelah sini. Nah, itu namanya lafal yang masih mujmal, yang masih umum, kemudian dikhususkan, diterangkan oleh Rasulullah, maksudnya al-qu', ya, pergelangan tangan, kan begitu. Nah, itu panjang nanti kalau dijelaskan. Nah, sedangkan tentang pertanyaan saya atas dasar apa Paulus mengatakan itu, sebenarnya belum, kayaknya ya, belum disentuh, mungkin setelah ini ya. Paulus mengatakan matinya manusia ini sebagai tanda terbatalkannya hukum Taurat itu di mana? Matthew Henry dengan penjelasan jenengan itu mirip tapi nggak sama. Matthew Henry kan dari kalangan Katolik ya. Entah Mas Jeki ini Katolik apa Protestan, saya tidak paham. Karena nanti beda paham dari segala hal nantinya. Karena di dalam hukum Taurat awal-awal saja antara teman-teman Protestan sama Katolik bisa beda itu. Bisa beda gitu. Nah, seperti hukum membuat patung ya. Hukum membuat patung kan Katolik boleh selagi tidak disembah. Sedangkan teman-teman Protestan lebih ketat, sama sekali nggak boleh. Kan seperti itu. Kan itu berbeda, mempengaruhi pendapat nantinya. Makanya saya pun mengikuti pendapat ulama-ulama yang sama dengan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti itu. Nah, penyampaian Anda tidak menekankan apa dasar Paulus membatalkan hukum Taurat. Ada nggak sih dasarnya? Penjelasan dari Paulus ya, bukan dari jenengan. Saya kira tadi udah closing ini, ternyata belum ya. Satu terakhir dari saya ya.
Iya, Halo? iya, jangan terakhir ini sudah. Iya. Oh, saya terakhir ini baru ini. Oke. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, teman-teman, mengapa kita harus belajar ilmu hadis? Ya, sementara Ustadz tadi mengatakan A, B, dan C, ada A, B, dan C. Apakah Ustadz belajar ilmu Alkitab? Apakah Ustadz sekolah teologi ya? Belajar teologi sistematika? Hermeneutika perjanjian lama, survei perjanjian lama, pengantar perjanjian lama, perjanjian baru? Kan tidak juga. Nah, maka itulah fungsi kita berdiskusi. Bahwa bagian itu bukan tugas saya, bagian itu tugas antum, asik, ya toh, untuk menjelaskan itu. Nah, maka tadi dijelaskan bahwa ada makna yang A, ada makna yang B, ya. Nah, itu nanti dijelaskan dalam sesi diskusi kita. Maka daripada itu, waktu ada hal-hal yang dituntut secara eksplisit, ya. Nah, ada hal-hal yang dituntut secara pas, ya. Nah, maka kita membutuhkan keterangan-keterangan. Nah, maka tadi saya menyatakan bahwa Alkitab, ya, mengutamakan apa yang tekstual dulu. Nah, itu yang saya harapkan juga terjadi pada malam hari ini, ya. Tapi ternyata bahwa, ya, Ustadz Wafi tidak hampir, ya teman-teman, karena tadi melihatkan ada yang bermakna sebaliknya, ya, hampir tidak menyentuh Al-Quran, ya, untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Begitu. Nah, sementara tadi waktu saya menjelaskan tentang Rasul Paulus, bahkan ada pendapat tadi dari Matthew Henry dikatakan Katolik, lah dia juga Kristen. Penafsirannya bukan tentang penafsiran yang lain, penafsirannya terhadap teks Matius itu. Nah, yang dimana kalau tadi dikatakan kami berbeda, ternyata apa yang saya pahami dengan beliau pahami tentang Matthew Henry, ya, itu sama. Ya, yang saya katakan tadi, apa dasar dari Rasul Paulus? Dia sudah mengatakan dengan matinya. Jadi itu merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dengan matinya Yesus Kristus tadi, ya, manusia Yesus Kristus itu tadi, itu membatalkan dikatakan hukum Taurat dan ketentuannya. Apa yang menjadi dasarnya? Peristiwa kematian Yesus. Apa yang dikatakan Yesus tentang peristiwa kematiannya dan akhir yang dia katakan terhadap kematiannya tadi, saya sudah sebutkan ayatnya. Dia katakan sudah selesai. Ya, nanti ditanya lagi pendapat ulama, ditanya pendapat penafsir, apa yang maksud sudah selesai? Karena Yesus itu datang sebagai anak domba Allah. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi pengaruniaan Allah terhadap anaknya yang tunggal itu urusannya supaya yang percaya tidak binasa. Jadi urusan Yesus Kristus itu datang dikaruniakan kepada kita adalah urusannya mengenai yang percaya kepadanya tidak binasa. Kenapa orang harus binasa? Karena orang berdosa. Maka bagaimana caranya supaya tidak binasa? Percayalah kepada Yesus supaya diselamatkan. Nah, itu dia. Maka apa yang disimpulkan atau apa yang menjadi tulisan daripada Rasul Paulus ini, ya sama sekali tidak berbeda dengan apa yang terjadi pada masa lampau. Matinya Kristus di atas kayu salib dikatakan, apakah peristiwa itu tidak terjadi? Peristiwa itu terjadi, ya, peristiwa itu terjadi. Maka itulah yang sedang direspon dan dijelaskan oleh Rasul Paulus, khususnya tadi kepada jemaat yang ada di Efesus, bahwa supaya orang yang percaya kepadanya, Yohanes 3:16, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang menjadi tujuan anak domba Allah diserahkan. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal yang kedua, menjelaskan bahwa supaya diperdamaikan dari perseteruan, yaitu tadi berbicara mengenai dosa. Sebab Allah dan manusia tidak berseteru, ya, sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, itu berseteru, ya. Nah, maka teman-teman, hal-hal yang tekstual itu yang saya utamakan dalam diskusi ini. Pengandalan terhadap kitab yang kita bilang suci, itulah yang harus kita utamakan, ya. Kendati pun tetap membutuhkan pendapat ahli tadi dikatakan, saya tidak menyangkali itu, ya. Pendapat ahli itu pun menjelaskan tentang kontekstualnya daripada teks yang kita percayakan itu sebagai kitab suci, ya, tidak melenceng, ya. Nah, tetapi apa hal-hal yang saya ketahui, ya, yang sesuai dengan konteksnya, itu yang juga saya utarakan. Nah, jadi hal-hal yang tekstual itu yang perlu kita utamakan, ya, itu yang kita utamakan. Tadi tuntutan sudah saya kerjakan mengenai mengenai nabi palsu dari pendapat ahli tadi dikatakan, yang dimana didapati, ya, dikatakan tadi ada perbedaan, tapi itu yang saya sampaikan. Kalau saya baca semua tentu tidak cukup, teman-teman, ya. Nah, itu dia. Maka daripada itu, marilah kita mengutamakan hal yang tekstual terlebih dahulu. Kalau tadi saya dituntut belajar, nah, ada hal-hal tertentu yang saya rasa bahwa apa yang menjadi pendapat lawan debat saya dalam hal ini, Gus Wafi, ya, itu tidak sesuai
dengan ilmu-ilmu iman Kristen, ya, penafsirannya tidak sesuai, pasti saja, ya, karena melompat dari kitab Mazmur, kitab apa, yang dimana itu membutuhkan penjabaran konteks, dimana Mazmur konteksnya apa, Efesus konteksnya apa. Nah, kira-kira seperti itu. Baik. Oke, insyaallah kita akan lanjut di lain waktu, Mas Ciki. Baik, ada closing mau disampaikan, Ustaz? Sudah sih bagi saya. Mungkin kedepannya ada sesi TikTok mungkin ya. Betul. Ada sesi TikTok. Jadi kalau tadi Mas Jeki mengatakan lebih tekstual, sola scriptura istilahnya, maka itu harus dengan sesi TikTok, karena nanti antara pertanyaan dengan jawaban itu bisa kemana-mana kalau nggak TikTok itu. Kira-kira seperti itu ya. Ya, sola scriptura itu otoritas. Nah, otoritasnya kepada tekstual, lebih ke situ. Yang tertulis Hal yang gitu kan. tertulis. Ya, hal yang tertulis seperti itu. Oke, mungkin begitu. Terima kasih banyak, Ustadz. Nanti kita atur lagi kalau ada diskusi yang mau kita ya. Terima kasih sebelumnya, nanti kita atur lebih baik lagi. Terima kasih, Ustadz. Selamat malam. Ya. Tanyakan apa, jawabnya apa. Nah, teman-teman, ini di rumah lagi hujan, dari tadi mati lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerbahan daku. Besok sama ini saya, sama mata pisau. Bukannya sudah sama mata pisau? Besok lagi, tapi beda tema, ngajakin lagi dia. Apa temanya? Dia ngajakin sih ajaran agama katanya. Saya gimana ya, kalau diskusi gak nyambung tuh males. Iya, gak moodnya hilang lah, kayak Iya, moodnya hilang jadi. Iya. Asik. Aduh. Gimana? Ditanyain apa terus? Selamat malam, Ustaz. Ya, selamat malam.